Ibu-ibu wanita Deborah, tapi puji Tuhan kalau kita masih ada sampai saat ini di akhir penghujung tahun 2020, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Mari ibu-ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita akan berdoa sejenak. Terima kasih Bapa yang terbaik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau, dimuliakanlah namamu buat kasih kemurahan-Mu. Bapa, saat ini kami wanita Deborah akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan firman ini, baik wanita Deborah maupun ibu-ibu yang lain yang mendengar firman ini. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terpujilah namamu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi Tuhan, mampukan daya ingat untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan mulai dan akan memberi firman Tuhan. Haleluya, amin. Ibu-ibu, saya akan menyampaikan tema firman kita di hari Rabu ini adalah gaya hidup memberi. Kalau kita mendengarkan kata memberi, berat ya Bu ya, apalagi saat ini. Tapi kalau kita mendengar kata diberi, waduh senangnya. Diberi hadiah oleh suami saat kita ulang tahun. Diberi hadiah oleh anak. Diberi hadiah atau oleh-oleh dari teman kita yang pulang dari luar kota atau luar negeri, sangat senang. Tapi kalau kita mendengar kata memberi, berat rasanya, apalagi di saat COVID-19 ini. Nah, memberi itu bukan hanya materi ya Bu ya. Memberi itu banyak. Contohnya memberi waktu. Sudahkah kita memberi waktu untuk Tuhan bersaat teduh? Sudahkah kita memberi waktu untuk membesuk saudara atau teman kita yang sakit? Atau melayat, itu semuanya juga memberi waktu. Sudahkah kita memberi perhatian, pikiran kepada teman-teman kita yang mendapat musibah dan juga memberi materi? Mungkin kita berpikir di saat ini saya harus memberi sedangkan saya kekurangan, tapi itulah firman Tuhan. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Nah, saya akan kasih contoh dari Tuhan Allah kita. Dari awal pertama Dia sudah memberikan contoh memberi. Pertama sekali Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah. Nah, kita lihat di Kejadian 2 ayat 7. Saya akan bacakan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Allah menghembuskan nafas hidup, memberi nafas hidupnya terhadap tanah yang dibentuknya. Jadilah manusia yang pertama yang disebutnya Adam. Kalau Allah tidak memberi nafas hidup, itu tetap tanah. Tapi Allah pertama sekali sudah memberi contoh, Dia memberikan nafas hidupnya. Sehingga tanah ciptaannya itu yang dibentuknya menyerupai wajahnya, jadilah manusia yang namanya Adam. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, manusia semakin bertambah banyak, tapi penuh dengan noda dan dosa. Sebagai pencipta yaitu Allah merasa kasihan ya terhadap manusia ciptaannya. Kalau semuanya yang diciptakan itu akhirnya masuk ke neraka. Tapi karena begitu besar kasih Allah. Nah, inilah dia Yohanes 3 ayat 6 yang kedua ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah memberi anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Agar setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang ketiga, anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus, dia mau memberi hidupnya melayani manusia selama 3,5 tahun. Dan terakhir dia mau memberi, yaitu kita lihat dalam Matius 26 ayat 45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Ini Matius 26 ini dari mulai ayat 36 itu sudah menceritakan bagaimana Yesus nantinya ditangkap. Bahkan 3 kali Yesus berdoa kepada Bapa, "Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, kehendak-Mu lah yang jadi." Karena Yesus sudah tahu bagaimana beratnya dia menanggung penderitaan untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi dia mau memberikan dirinya, yaitu diserahkan kepada orang-orang berdosa untuk dia diadili. Dan akhirnya dia dicambuki. Terakhir sekali dia disalibkan dengan orang yang berdosa. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi Allah sudah berikan contoh memberi dari mulai ciptaan pertama. Allah memberi nafas hidup kepada tanah yang dibentuknya jadilah Adam. Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya itu Tuhan Yesus Kristus sudah memberi dirinya untuk mati di kayu salib, menebus dosa kita umat manusia. Nah sekarang, apakah ada manusia ciptaan Tuhan yang hidupnya juga mau memberi? Mari kita lihat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawab Elisa, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Elisa ini adalah abdinya Elia. Setelah Elia terangkat ke sorga, maka Elisa penggantinya. Suatu ketika Elisa ini kedatangan seseorang dari Baal Salisa yang akan memberikan hulu hasil. Hulu hasil ini adalah buah sulung kalau sekarang. Kalau dulu karena kehidupannya manusia sebagai petani atau peternak, jadi hasil panen pertama atau hasil ternak pertama itu akan diberikan kepada abdi Allah.
orang yang datang dari Baal Salisa ini membawa roti dan gandum baru. Jadi roti jelai dan gandum baru diberikannya lah kepada Elisa. Saat itu Elisa di 2 Raja-Raja 4 ayat 38, ini saya bacakan sebentar. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, dan seterusnya. Jadi Elisa ini kedatangan nabi-nabi 100 orang. Dia kasihan kepada nabi-nabi ini yang 100 orang ini. Maka Elisa berkata kepada pelayannya, buatlah makanan untuk mereka semua. Apa jawab pelayannya? Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Dari 20 roti jelai dan gandum untuk 100 orang. Wajar pelayannya agak keberatan. Kenapa? Pertama sekali capek. Jadi pelayannya ini keberatan karena dia merasakan bagaimana nanti waktunya, memberi waktu dan memberi tenaga. Itulah memberi. Maka dia katakan, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jadi jawaban perempuan itu adalah karena dia capek. Dia berikanlah alasannya itu. Yang kedua, saat itu musim kelaparan. Itu tadi yang saya bacakan di ayat 38. Elisa saat itu kedatangan tamu 100 orang nabi. Dia memberikan seluruh hulu hasil. Tidak sebagian. Seluruh hulu hasil ini disuruhnya membuat makanan untuk nabi-nabi yang 100 orang. Wajar pelayannya ini mengatakan bagaimana aku membuat, karena pertama sekali capek, habis waktu dan tenaganya. Kedua, gak ada lagi nanti persiapan atau kebutuhan makanan kami. Itu secara logika wajar. Tapi kita mau lihat apa yang dikatakan oleh Elisa. Elisa berkata, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, bahkan akan ada sisanya. Ini ayat 42. Ini yang perlu kita pegang. Elisa mengatakan dengan iman, seluruh hulu hasil yang dibawa seseorang ini disuruh membuat makanan untuk 100 orang. Berikanlah. Dia tidak pikirkan walaupun itu musim kelaparan, tapi semua yang ada padanya dia suruh buatkan untuk makanan 100 orang nabi. Berikanlah. Di ayat 44. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Semua nabi ini makan dan ada sisanya. Itulah kalau memberi dengan hati yang tulus. Dengan iman, apa yang diucapkan terjadi. Karena apa? Karena dia mengatakan dengan iman. Memberi dengan sukacita. Maka terjadilah seperti ucapannya Elisa. Semua nabi ini makan dan masih ada sisanya. Mari ibu-ibu, wanita Deborah, kita ambil hikmat dari pandemi COVID-19 ini. Kalaupun usaha kita, pendapatan kita berkurang, tapi kita masih mau memberi kepada orang-orang yang sangat memerlukan. Contoh dalam Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan. Tuhan tetap pelihara mereka. Kenapa? Karena hidupnya itu suka memberi. Memberi dengan kasih.
Ini yang Tuhan inginkan dari kita ibu-ibu wanita Deborah. Jangan kita pikir 100 kali untuk memberi. Dalam dunia kalau memberi itu berkurang. Tapi firman Tuhan katakan 5 roti 2 ikan dibagi untuk 5.000 orang. Bahkan sisa 12 bakul. Inilah firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di dalam Lukas 6 ayat 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sekali lagi saya bacakan karena ini agak berat kita lakukan, tapi kita harus mau melakukannya. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, saya mau bersaksi. 2008 kami kehilangan mobil Kijang Kapsul. Posisi kami di Medan, saya dan suami. Ini mobil dibawa anak saya ke Jakarta. Hilang dari rumah saudara kami Opung ya, Sianturi. Akhirnya anak saya takut untuk memberitahu kepada kami. Disuruhlah Opung ini telepon kami. Kasih tahu kalau mobil ini hilang. Dan kami berencana dengan suami dari Medan ke Pekanbaru. Tapi ternyata suami saya itu ada urusan penting ke Palembang. Dia ke Palembang, saya ke Pekanbaru. 2 hari di Pekanbaru saya menemui seseorang yang memang sudah kami janjikan. Saya pulang ke Yogyakarta. Setelah suami saya pulang dari Palembang, kami berembuk untuk membeli mobil yang murah, yang second. Karena mobil kami hanya tinggal Mercy, minyaknya kan mahal, Pertamax. Saya kalau ngisi minyak Mercy 300.000 habis uang saya, gak ada lagi nanti uang belanja. Akhirnya kami diskusi dengan suami ingin membeli mobil. Tapi saya bilang duit kita kurang Pak. Gak ada uang untuk membeli mobil yang baru. Dia bilang, kalau orang yang saya temui di Pekanbaru itu mentransfer uang ke rekening suami saya 200 juta. Heran saya, tahun 2008 200 juta. Akhirnya kami membeli Innova yang baru. Sejarahnya baru kali itu kami beli mobil baru. Nah kebetulan ponakan saya Maurits Situmorang, dia kanwilnya Nasmoko. Saya hubungi dia terus apa katanya. Tamboru di mana rumahnya? Di Janti. Udah datang aja Nasmoko Janti. Kami datang, deal itu Innova 2,5J harganya 160 juta. Ponakan saya ini kurangi lagi harganya 8 juta lagi jadi 152 juta. Sebelum ini datang mobilnya, kami dikasih pinjaman mobil Innova. Luar biasa. Dikasih seseorang 200 juta, mobil yang kami beli dikurangi 8 juta, terus kami dikasih pinjam mobil Innova sampai Innova ini datang. Saya teringat, kenapa Tuhan terlalu baik kepada kami. Saya ingat waktu di Palembang tahun 92-98, saya tidak bisa bawa kendaraan. Jadi saya naik becak. Ada langganan becak saya ke pasar. Dia selalu curhat nyekolahkan anaknya SMP. Akhirnya saya sekolahkan anaknya. Yang kedua, anak-anak kami naik becak langganan. Nah tukang becak anak saya ini punya teman. Dia bawa temannya ini ke rumah saya kalau istrinya mau operasi. Dulu belum ada BPJS. Akhirnya saya kasih uang operasi untuk istrinya supaya istrinya bisa dioperasi. Begitu juga tukang becak anak saya ini. Anaknya 5, saya sering bantu. Jadi saya sering memberi kepada tukang becak. Inilah dia yang tadi dikatakan. Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin takkan kekurangan. Tepat pada waktunya kita memerlukan, disitulah tangan Tuhan turun tangan memberkati kita. Mari ibu-ibu wanita Deborah, kita mau memberi di bulan ini untuk biaya
Natal kita sekecil apapun itu, tapi berilah dengan sukacita, maka Tuhan akan memberkati kita. Satu ayat terakhir sekali dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Inilah firman Tuhan. Ya dan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau, dimuliakanlah namamu. Mampukan kami Bapa, ibu-ibu wanita Deborah untuk memberi. Sekecil apapun pemberian kami Tuhan, dengan sukacita, dengan hati yang mengasihi, Tuhan pasti memperhitungkannya. Karena siapapun yang memberi memiutangi Tuhan. Jadilah kami wanita Deborah yang suka memberi. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu, tapi biarlah firman-Mu ini berakar, berurat, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin.